はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。皆さん、久しぶりですね。今日はですね、また、ビデオを、撮ろうと思っています。Kung kayo ng video jadi video kali ini Sensei ingin ngebahas tentang 5 hal karakter yang tidak disukai sama orang Jepang, ya. Yang dimana karakter ini sering saya tanamkan di kelas. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saya malah dijauhi, malah apa namanya, dianggap sensei yang terlalu kibisi, terlalu banyak omong, terlalu banyak bacot dan semacamnya. Dan di video kali ini saya ingin ngebahas kenapa saya selalu menekankan 5 hal ini di kelas, ya. Apa saja itu, nanti saya akan share, saya akan ceritakan satu persatu. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, minasang. Jadi hanya dengan menekan itu, kalian akan mendapatkan info-info baik itu tentang pelajaran, baik itu tentang informasi lowongan pekerjaan dan berbagai macam banyak lagi. Silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, minasang, jadi kita langsung saja ke materi kita hari ini. Jadi semoga saja video ini bisa ditonton oleh para siswa saya yang merasa terkekang, yang merasa seperti benar-benar dibully, ya bully bukan berarti tidak dalam artian dibully seperti itu ya. Jadi dibully dalam artian kenapa sih saya harus selalu di briefing, selalu diberikan inilah, itulah dan segala macamnya. Jadi yang pertama itu ada alasannya ya, minasang ya. Jadi yang pertama itu alasannya adalah orang Jepang itu sebenarnya tidak suka dengan karakter-karakter yang akan saya terangkan seperti berikut ini. Yang pertama ya, nanti akan ada 5, tapi yang pertama itu ada Amari Henji Shinai Hito. Amari Henji Shinai Hito. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah orang-orang atau karakter yang tidak suka atau tidak bisa memberikan reaksi terhadap ucapan ataupun pertanyaan daripada lawan bicaranya. Ya, jadi karena banyak banget di kelas pun saya sering bertanya kepada siswa, tapi mereka diam. Padahal saya nanya itu menggunakan bahasa Indonesia, yang seharusnya mereka bisa paham dengan baik dan benar. Tetapi apa yang terjadi? Hanya sebagian orang saja yang bisa melakukan henging atau yang bisa melakukan reaksi atau tanggapan terhadap apa yang saya tanyakan. Nah, karakter ini adalah karakter yang tidak disukai oleh orang Jepang. Ketika kalian bekerja di Jepang, terus membawa karakter ini, apa yang akan terjadi? Jadi ketika kalian diajak ngomong atau diberi briefing dan segala macamnya, kalian tidak akan memberikan yang namanya respon. Nah, tidak merespon, otomatis orang Jepang akan marah. Maka dari itu kalian akan dimarah-marahi atau akan diomelin, ya. Jadi buat teman-teman yang akan magang ke Jepang, hilangin karakter ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada karakter yang disebut dengan Amari Kiga Tsukanai. Amari Kiga Tsukanai. Ini artinya orang yang cuek, yang tidak peduli dengan lingkungannya, yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Misalkan terkait pekerjaan juga, misalkan disuruh A, cuman ngerjain A saja. Setelah itu selesai, tidak ada pekerjaan lagi, dia akan diam. Nah, ini adalah Amari Kiga Tsukanai. Ada sampah berserakan, nggak dipungut. Ya, misalkan di dapur juga ya masak bersama itu ada sampah, itu ada bekas nasi dan segala macamnya itu nggak dihirauin. Itu namanya kiga sukanai hito. Jadi orang Jepang itu suka orang yang kiga suku. Kiga suku itu orang yang peduli ya terhadap lingkungannya, melihat sampah yang berserakan dibersihin, dirapiin, melihat peralatan yang tidak rapi dirapiin. Itu adalah kiga suku. Ya, melihat orang yang lagi kesusahan atau banyak kerjaan, kita datengin. Sumimasen, nanika otetsudai arimasu ka? Jadi kita bisa aktif bertanya gitu minasang ya. Itulah yang disebut dengan kiga suku. Jadi adalah orang yang peduli atau orang yang tidak cuek lah intinya. Terus yang ketiga itu ada horenso ya. Orang yang tidak melakukan horenso, orang Jepang nggak bakal suka. Yakin bakal diomelin, bakal dimarahin, bakal ya seperti itulah. Nah, horenso ini apa? Jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar di LPK sudah pernah mendengar yang namanya horenso ya. Ho itu adalah hokoku, ren itu adalah renraku, so itu adalah sodang ya. Hokoku itu melapor. Renraku itu menghubungi siapa yang wajib dihubungi. Entah itu nanti orang yang bertanggung jawab kepada diri kalian lah ya. Itu ada mungkin si doingnya mungkin, ada buconya, ada kaconya, ada bahkan mungkin saconya. Itulah yang harus kalian hubungi.
Nah, yang ketiga itu adalah so-nya itulah sodang. Sodang itu mendiskusikan permasalahan itu, mencari jalan keluarnya, apa yang diarahkan oleh atasnya itulah yang dilakukan. Jadi tidak melakukan tindakan atau mengambil tindakan sendiri. Contoh kecil saja. Jadi ini banyak banget yang terjadi di sekolah, ya, atau di LPK lah. Jadi mereka ingin mengambil libur atau mereka sakit lah, anggaplah sakit. Nah, karena setiap orang juga pasti akan merasakan sakit ya. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikan kondisi itu? Jadi ada orang sakit nih. Jadi mereka diam aja, tidak melakukan yang namanya horenso, tidak melakukan yang namanya menghubungi siapa? Menghubungi senseinya mungkin, sensei mohon maaf hari ini saya nggak bisa masuk karena saya sakit dan sebagainya. Sakitnya sakit apa juga dijelasin. Apakah sudah minum obat atau tidak itu juga sudah dijelasin juga. Ya, biar senseinya tahu gitu. Nah, inilah awal kalian masuk yang namanya Shakaijin. Kalau di Jepang itu disebut dengan Shakaijin itu adalah menjadi masyarakat biasa. Jadi ini adalah interaksi yang sangat memang umum sekali. Ya, buat teman-teman yang sudah bekerja mungkin pernah mengalami ini dan tahu bagaimana caranya orang ketika tidak bisa menghadiri atau tidak bisa datang ke tempat kerjanya, mereka harus menghubungi siapa. Jadi nggak boleh diam, nggak boleh diam-diam baik. Nah, ya, jadi kalau misalkan diam-diam baik itu nanti dicari di apa tuh atau dicari ke apartemennya, ditanyain kenapa nggak masuk, kenapa nggak menghubungi dan segala macamnya. Kalau sudah seperti ini permasalahannya, jangan salahkan orang Jepang, ya, karena dia khawatir, karena dia juga yang namanya juga atasan dan segala macamnya perlu informasi kenapa tidak masuk, kenapa tidak apa namanya bisa hadir dalam pekerjaan itu sendiri, itu perlu informasi minasang ya. Hai, kemudian saya lanjut, itu ada yang keempat. Yang keempat ya, yang keempat ini adalah sangat riskan sekali, jadi perlu berhati-hati buat minasang. Ini adalah ungkapan bahasa Jepang itu adalah wakaranai no ni wakaru furi shite imasu. Kore wa dame desu ne. Wakaranai no ni wakaru furi ni shite imasu. Ini kore wa hontou ni dame desu. Jadi ini kalau diterjemahkan, padahal dia nggak ngerti. Ya, padahal nggak ngerti, tapi pura-pura ngerti. Ini abunai desu. Ne, wakaranai no ni wakarimashita. Sore wa dame desu. Padahal nggak ngerti, pura-pura ngerti. Ini bakal berpengaruh buruk terhadap pekerjaan kalian. Ya, misalkan kalian disuruh mengerjakan sesuatu, di situ kalian sudah mengatakan saya sudah mengerti, saya sudah paham caranya gimana. Tetapi setelah orang Jepang itu pergi, kalian nggak bakal paham. Kalian bingung. Ini harus dikerjain dari mana sih? Dan akhirnya apa yang terjadi? Mengerjakan secara meraba-raba. Kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika orang Jepang itu kembali ke tempat kerja itu, kalian akan kena marah. Kalau pekerjaan itu tidak sesuai. Kalau pekerjaan itu sesuai, berarti kalian aman. Nah, kemudian yang kelima ini juga berbahaya, minasang. Jadi sini juga saya melihat atau memantau di kelas itu sering banget orang yang amari kikanai hito. Ya. Jadi amari kikanai hito ini adalah orang yang tidak mau atau tidak begitu mau mendengarkan suruhan-suruhan atau perintah-perintah yang disuruh. Dalam artian disuruh A, yang dikerjain B. Yang disuruh B, yang dikerjain C. Jadi nggak nyambung, gitu loh. Apa yang disuruh, tidak itu yang dikerjain. Tapi dia menggunakan inisiatifnya sendiri, menggunakan pengalaman-pengalamannya sendiri, merasa pintar, dan bekerja sesuai dengan gayanya sendiri. Kore wa yokunai desu. Saya tekanin lagi. Kore wa yokunai desu. Ini benar-benar nggak bagus. Ini bakal membuat hidup kalian akan sering kena marah di Jepang. Ya, jadi tolong buat teman-teman yang merasa ada karakter di dalam 5 hal ini yang saya sebutkan tadi, tolong dirubah. Ya, caranya gimana? Caranya sekarang saya akan jelaskan. Jadi bagi orang-orang yang misalkan amari henji shinai hito, jadi bagi teman-teman yang tidak merespon, tidak suka merespon dan tidak begitu merespon ucapan atau apapun itu, silakan dirubah ke oshirase ga areba henjin shite kudasai. Ya, jadi apabila ada pengumuman atau apa saja itu, silakan berikan henjing kalian, ya. Entah itu wakarimashita, shimasen wakaranai desu, dan semacamnya. Jadi intinya henji suru. Henji suru itu adalah merespon terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang tadi ada amari kiga sukanai hito. Jadi orang-orang yang cuek, yang tidak peduli, itu silakan rubah karakter ini ke kiga suku, ya, kiga suku. Jadi menjadilah orang yang peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian yang ketiga buat teman-teman yang misalkan itu horenso shinai hito atau amari horenso shinai hito. Jadi orang-orang yang tidak
bisa melapor, tidak bisa menghubungi, tidak bisa sodang atau berdiskusi, silahkan rubah ya. Jadilah orang yang horenso suru hito ya. Horenso suru hito. Jadi orang-orang yang melakukan pelaporan, terus menghubungi siapa yang wajib dihubungi, kemudian melakukan diskusi atau sodang di situ, mencari solusi atau jalan yang diarahkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah wakaranai no ni wakaru furi ni suru hito. Jadi orang-orang yang merasa dirinya pura-pura pintar, pura-pura mengerti padahal tidak mengerti, ini juga silakan dirubah ke wakaranai toki ni chanto kite kudasai. Ya, wakaranai toki ni chanto kite kudasai. Jadi pada saat kalian tidak paham itu silakan bertanya sedetail-detailnya sampai kalian paham. Ya, paham ya maksudnya? Kemudian lanjut lagi yang kelima. Yang kelima itu ada amari kikanai hito. Jadi buat teman-teman yang punya karakter amari kikanai hito ini adalah silakan nanika atau kini kite kudasai. Jadi silakan pada saat ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Kemudian apa yang diarahkan, ya, itu silakan ikuti seperti arahannya. Jangan membuat pekerjaan itu seperti yang kalian inginkan, karena kalian belum mungkin belum dianggap sesuai untuk melakukan hal itu. Jadi pesan saya, silakan buat teman-teman yang mempunyai salah satu dari karakter yang saya sebutkan tadi, tolong dirubah. Semoga sukses di Jepang, semoga aman-aman saja kerjanya nanti, tidak kena marah dan segala macamnya. じゃあ、また次のビデオで会いましょうね。じゃあまたね、皆さん。